Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berabdi, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, program studi teknologi informasi. Pada hari ini kita akan membahas keamanan wireless LAN pada mata kuliah jaringan nirkabel. Oke, pertama di sini kita akan membahas perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membentuk sebuah jaringan wireless. Yang pertama kita perlu access point. Nah, access point sendiri berfungsi untuk memancarkan koneksi data atau internet melalui gelombang radio. Yang kedua ada antena grid. Fungsinya untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point to point atau point to multi point. Terus ada juga NIC yang fungsinya untuk sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Lalu ada kabel UTP untuk menghubungkan radio senau dengan komputer. Lalu ada kabel pigtail untuk menghubungkan antena grid dengan access point. Hook atau switch yang gunanya untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless nirkabel. Lalu ada fungsi personal computer untuk sebagai server atau klien dalam sebuah jaringan. Terus kita akan membahas tipe-tipe dari jaringan wireless. Yang pertama ada WPAN, Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN sendiri itu adalah network yang terbentuk dari beragam perangkat dengan capaian 10 meter yang notabene area kecil. WPAN bisa menggunakan gelombang radio 2,4 GHz dengan penggunaan perangkat berbasis Bluetooth. Lalu ada WLAN, Wireless Local Access Area Network. WLAN cenderung digunakan untuk keperluan dalam ruangan, namun saat ini banyak juga yang menggunakan untuk keperluan luar ruangan. WLAN ini melayani jarak medium 10 meter sampai 100 meter dengan menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Oke. Terus ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Nah, teknologi LAN juga disebut dengan WiMAX. Dapat didefinisikan sebagai IEE. Teknologi WiMAX seperti untuk menjangkau area seukuran sebuah kota. Terus WWAN, Wireless Wide Area Network, merupakan wireless servers yang mengcover area yang sangat besar, meliputi regional, nasional, bahkan internasional. Lalu ada cellular network. Nah, cellular network atau mobile network adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone. Lalu ada protokol yang digunakan pada jaringan wireless. Yang pertama ada IEEE 802.11. Nah, protokol ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kemampuan transfer bandwidth 2 Mbps. Lalu ada IEEE 811A. Protokol ini bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan mampu mentransfer bandwidth hingga 54 Mbps. Terus ada IEEE 802.11b yang mempunyai frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan transfer 11 Mbps. Lanjut ada IEEE 802.11g yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang beroperasi pada kecepatan maksimum 54 Mbps. Lalu ada IEEE 802.11n dengan frekuensi dual band 2,4 GHz dan 5 GHz yang mampu mentransfer pada kecepatan dari 84 Mbps hingga 600 Mbps. Lalu di sini juga ada IEEE 802.11ac yang punya kecepatan transfer hingga 1 Gbps, bekerja di frekuensi 5 GHz. Channel keperluasan channel width hingga 80 MHz dan 160 MHz dengan menambah MIMO. Terus ada IEEE 802.11ax. Dikenal juga sebagai Wi-Fi 6, adalah standar baru dalam seri IEEE 811. Ini telah dirancang untuk memberikan beberapa peningkatan signifikan lebih dari 811ac, terutama dalam hal penyebaran di daerah padat, efisiensi spektral, dan akses pengguna. Lanjut. Nah, sini ada pendapat sendiri nih. Menurut Anda dari sisi security lebih aman manakah jaringan kabel dibandingkan dengan jaringan wireless? Kita jelaskan lagi nih. Jaringan kabel mengandalkan kemampuan security dari perangkat lunak yang diinstal pada komputer firewall. Sedangkan wireless didukung oleh security built-in, yaitu berupa kemampuan enkripsi.
Nah, enkripsi yang terdapat pada Wi-Fi tersebut dengan WAP. Namun nih, pada jaringan kabel orang lain tidak akan bisa sembarang terkoneksi ke jaringan secara ilegal, melainkan harus dihubungkan langsung melalui media kabel jika ingin terkoneksi. Pada jaringan wireless, orang lain dapat melakukan serangkaian teknik hacking untuk mendapatkan password Wi-Fi agar bisa terkoneksi ke jaringan secara ilegal. Kembali lagi nih, menurut saya pribadi, kedua-duanya punya keunggulan masing-masing pada sistem security. Namun apabila keterbatasan akses karena harus terhubung menggunakan kabel terlebih dahulu pada jaringan kabel, maka akan lebih aman menggunakan jaringan kabel. Oke, serangan-serangan pada jaringan wireless LAN. Nah, yang pertama ada jamming. Oke, jenis serangan jamming atau lebih dikenal dengan DOS attack, denial of service attack, ini mudah untuk diterapkan ke dalam jaringan wireless. Penyerang akan membangkitkan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi pada wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar daripada wireless LAN existing. Kedua, ada serangan pasif. Serangan pasif merupakan serangan yang tidak membahayakan terhadap suatu sistem jaringan. Jenis jaringan ini tidak akan menyebabkan hilangnya sumber daya dalam jaringan maupun kerusakan terhadap sebuah sistem jaringan yang diserang menggunakan serangan jenis ini. Terus ada active attack. Jenis serangan active attack lebih berbahaya dibandingkan serangan passive attack. Penyerangan bertujuan untuk masuk ke jaringan WLAN dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Terus ada man in the middle attack. Man in the middle attack di sini adalah seorang penyerang memotong jalur di tengah antara access point dan klien. Jenis serangan ini mirip dengan serangan pada jaringan berbasis kabel. Dengan menggunakan sebuah program, penyerang dapat memposisikan dirinya berada di antara lalu lintas komunikasi data dan dalam jaringan kabel. Terus di sini kita akan membahas tentang kelemahan wireless LAN. Pada lapisan basic wireless LAN, kita akan jelaskan nih. Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan terjadi aktivitas-aktivitas lain seperti interception atau penyadapan, injection, jamming, mengcutting mobile nodes, access control, hijacking. Terus pada lapisan MAC, tepatnya pada data layer, pada lapisan ini terdapat kelemahan, yaitu jika sudah terlalu banyak node dalam kurung klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di spoofing, ditiru atau dipublikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentisasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA. Oke, terus di sini apa yang dimaksud dengan SSID? SSID sendiri itu merupakan dari singkatan dari Service Set Identifier atau pengenal set layanan. SSID ini merupakan istilah teknis yang digunakan untuk menamai jaringan Wi-Fi. SSID ini merupakan tempat untuk mengisikan nama AP atau access point, atau sederhananya SSID adalah nama sebuah Wi-Fi. Fungsi SSID adalah untuk mengatur jaringan mana yang akan digunakan. Setiap jaringan Wi-Fi memiliki SSID yang berbeda yang digunakan untuk menampilkan tanda pengenal yang dikirim melalui WLAN. Pengenal inilah yang memiliki tugas sebagai kata sandi ketika perangkat mencoba terhubung ke BSS. Terus kita akan bahas mengenai perbedaan dari WAP, WPA, dan WPA2. WAP atau disingkat dengan Wired Equivalent Privacy dirilis pada tahun 1997 nih, bersama dengan standar 802.11 untuk jaringan nirkabel. WAP dan standar tadi seharusnya memberikan kerahasiaan yang setara dengan jaringan kabel. WAP mulai dengan enkripsi 68 bit dan akhirnya mencapai enkripsi 256 bit, tetapi implementasinya paling populer di router adalah enkripsi 128 bit. Terus ada WPA. WPA sebenarnya dimaksudkan hanya sebagai obat peralihan sampai mereka dapat menyelesaikan WPA 2. Jadi ibaratnya cuma pengalih sementara yang digunakan pada tahun 2004 dan sekarang menjadi standar yang digunakan saat ini. WPA menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol sebagai cara untuk memastikan integritas pesan. Nah, WPA 2 tersedia pada awal 2004 dan secara resmi diminta pada 2006.
Perubahan terbesar antara WPA dan WPA2 adalah penggunaan algoritma enkripsi AES dengan CCMP, bukan TKIP. Nah, pada WPA tadi kita menggunakan TKIP, sedangkan pada WPA2 kita menggunakan CCMP. Nah, AES adalah opsional, tetapi di WPA2 AES adalah wajib dan TKIP adalah opsional. Dalam hal keamanan, AES jauh lebih aman dari TKIP. Ada beberapa masalah yang ditemukan di WPA2, tapi mereka hanya masalah di lingkungan perusahaan dan tidak berlaku untuk penggunaan rumahan. Pada sistem WP, WPA, WPA2, menurut Anda manakah yang lebih aman? Menurut saya pribadi, setelah melihat beberapa referensi, WPA2 adalah protokol yang paling aman karena penggunaan algoritma AES dan CCMP. Counter cheaper mode with blockchaining message authentication code protocol sebagai enkripsi yang paling aman menggantikan TKIP pada WPA. Terus aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan. Oke, yang pertama ada wireless LAN, kedua ada AirScrack, ketiga ada AirSnort, keempat ada Chain Enable, kelima ada Kismet, keenam ada NetStumble, terus ada InSSIder, Wireshark, Coepeti, Airjack, Web Attack. Nah, lalu di sini teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN. Oke, yang pertama ada kunci WP, Word Equivalent Privacy, terus ada MAC Filtering, ada Captive Portal, kunci WPA, PSK atau WPA2 PSK, Remote Authentication Dial in User Service atau Radius. Terus aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN. Pertama ada Network Access Control, terus ada Firewall, Endpoint Protection, Data Loss Protection, DLP, Intrusion Prevention System. Rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN. Pertama, menggunakan protokol WPA2 adalah protokol yang paling aman karena menggunakan algoritma AES dan CCMP sebagai enkripsi yang paling aman. Terus mengganti password default dan non-broadcast SSID. Restoring MAC address atau MAC address filter, menyembunyikan SSID. Terus remote authentication dial in user service atau radius. Terus ada MAC filtering. Ini berikan alasan Anda kenapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke, menurut saya secara pribadi, perkembangan teknologi internet yang semakin pesat menghilangkan batasan dan waktu yang memudahkan seseorang untuk mengakses informasi. Hal ini disertai dengan meningkatnya kejahatan di bidang IT karena kemudahan akses dalam mempelajari hal tersebut. Bukan hanya perkembangan teknologi internet, tapi pandemi juga merupakan salah satu faktor meningkatnya kejahatan di bidang IT. Dikarenakan sangat tingginya minat dalam informasi mengenai virus corona, seperti informasi tentang vaksin. Bahkan pusat pengaduan kejahatan internet IC3 FBI mengatakan menerima antara 3.000 sampai 4.000 pengaduan keamanan cyber setiap hari, naik dari rata-rata 1.000 pengaduan per hari sebelum pandemi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keamanan wireless WLAN atau WLAN. Terima kasih telah perhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.